balik lagi bersama kita di podcast Cihuy. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, semoga sehat dan tetap waras walaupun tugas numpuk dan notif gak ada habisnya. Santai aja hari ini karena kita bakal ngobrol santai tetapi tetap berisi tentang dunia informatika. Temanya apa? Temanya adalah dampak informatika, sahabat atau penjajah. Wah, tema yang relate banget sama kehidupan sekarang sih. Ya, apalagi sekarang hampir semua aktivitas nggak bisa lepas dari teknologi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti pegang HP terus. Jujur ya, gue bangun tidur aja yang pertama dicari bukan air putih, tapi HP, cek notif dulu baru nyawa ngumpul. Itu mah relate banget lu. Itu mah penyakit kita semua. Kadang belum cuci muka udah buka TikTok. Gila. Niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu matahari udah pindah posisi. Dan Oke, sebelum jauh ngobrolnya, kita sampein persepsi dulu. Menurut lu, game informatika itu apa sih? Kalau menurut gua, informatika itu bukan cuma soal komputer atau coding doang, tapi tentang bagaimana teknologi dipakai buat mengolah informasi supaya hidup kita lebih gampang. Setuju, jadi bukan sekedar perangkatnya, tapi juga internet, aplikasi, data, bahkan algoritma, media sosial juga termasuk. Simpelnya sih semua hal yang bikin kehidupan kita jadi serba digital. Dari pesanan makanan, belajar online sampai bayar pakai UPIS. berarti luas banget ya. Gua kira dulu informatika tuh cuma anak yang suka bongkar CPU. Padahal mah sekarang semua orang udah bersinggungan sama informatika, sadar atau enggak. Bener, bahkan nenek gua aja sekarang udah video call kalau mau ngobrol sama keluarga jauh. Kira-kira teman-teman apakah udah nyadar kalau kita berhidupan sama informatika? Nah, sekarang kita bahas sisi positifnya dulu ya. Apa dampak informatika yang paling kerasa buat kalian? Kalau gua sih akses informasi sih. Dulu kalau cari materi harus gua buku satu-satu di perpustakaan. Sekarang tinggal search di internet. Informasi langsung muncul. Dan gak cuma buat belajar, sekarang orang juga bisa cari uang lewat internet. Jadi content creator, belajar, dashing, edit video, jualan online, peluangnya banyak banget. Iya, bahkan anak sekolah juga tak bisa punya penghasilan sendiri. Tinggal modal kreativitas sama koneksi internet. Nah, iya juga. Teknologi juga bikin komunikasi lebih gampang ya. Dulu kirim kabar mah harus pakai surat, sekarang video call langsung ketemu muka. Bahkan muka baru bangun tidur aja juga kelihatan HP sekarang. Selain itu, informatika bikin banyak pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Contohnya tugas sekolah. Sekarang presentasi tinggal bikin di laptop, nggak perlu nulis manual panjang-panjang. Belajar juga jadi fleksibel. Mau belajar coding, bahasa asing, editing, semuanya ada tutorial gratis internet. Ngomong-ngomong tentang internet, pasti ada dampak negatifnya dong. Menurut kalian yang paling bahaya apa tuh? Kecanduan media sosial sih, kadang terlalu lama scrolling sampai lupa waktu. Berat banget. Nih buka HP buat lihat jam malah lanjut terus 1 jam. Belum lagi cyberbullying. Orang sekarang gampang banget ngehujat di komentar karena ngerasa aman di balik layar. Dan tampaknya serius buat mental korban. Kadang satu komentar jahat bisa bikin orang kepikiran terus. Waduh, privasi juga serem nih sekarang. Nah, itu kita sering asal klik I agree tanpa baca syaratnya. Padahal data kita bisa aja dipakai buat hal yang tidak jelas. Kadang juga orang jadi kurang sosialisasi di dunia nyata. Lagi kumpul bareng tapi semuanya sibuk sama hobi masing-masing. Nah, kita bakal lanjut ke cerita pengalaman nih. Sebelum lanjut ke cerita pengalaman, baiknya kita nyantai. Ngomong-ngomong, tadi Anda nyemil mulu ya. Silakan. Kita minum dulu ya. Minum dulu. Kita santai dulu. Silakan dong. Ngomongin kita lanjutkan ya. Oke, makannya udah cukup. Kita lanjutkan. Lanjutkan dong. Ngomong di on. Ngomongin teknologi, gua pernah ketipu hoax di grup keluarga. Sama tuh. Waduh. Terus gimana tuh? Ada broadcast katanya sekolah libur mendadak karena renovasi. Gue langsung seneng dong. Mati alarm, besoknya malah dicariin guru karena ada ulangan.
klasik banget itu, sumbernya dari katanya. Katanya tuts janggal. Gua juga pernah ketipu all shop. Foto barangnya keren banget, pas datang ternyata punya mini. Makanya penting banget literasi digital. Jangan gampang percaya sama info atau iklan di internet. Setuju. Sekarang apa-apa harus dicek dulu kebenarannya. Di dalam internet pasti ada etika dalam internet. Etika berinternet. Etikanya coy dijaga ya. Etikanya coy. Tapi menurut kalian, kenapa sekarang orang gampang banget marah di internet? Karena merasa nggak tatap muka langsung, jadi lebih berani ngomong kasar. Padahal di balik akun itu tetap manusia juga. Harusnya tetap punya etika. Makanya ada istilah sharing sebelum sharing. Jangan asal sebar informasi sebelum tahu faktanya. Kadang cuma gara-gara salah paham kita komentar bisa jadi ribet panjang. Makanya kalian tuh harus bijak di internet, itu penting banget loh sekarang. Tips biar gak kebablasan. Oke, terakhir nih. Oke, terakhir nih. Kasih tips dong biar kita gak jadi budak teknologi. Atur waktu penggunaan HP. Kalau perlu pakai fitur screen time biar gak kebablasan. Pilih konten yang bermanfaat. Jangan lupa drama atau gosip terus. Dan jangan lupa istirahat sebentar supaya sampai kalau terlalu aman ya supaya. Kalau gua mah sesekali nongkrong atau ngobrol langsung juga penting ya. Dan kayak itu cuma di dunia online. Bener, teknologi itu alat bantu bukan pusat hidup kita. Sebelum penutupan, dan ini sudah gak kerasa udah hampir 7 menit kita ngobrol. Sebelum penutupan, udah lama nih kita ngobrol. Ya udahlah, kita Ambil santai intinya dulu. ya, sama ambil intinya ya kita ya. ambil ya dulu. Ambil dimakan ya. Intinya, informatika punya banyak manfaat kalau dipakai dengan bijak. Gunakan teknologi untuk berkembang, bukan malah tenggelam di dalamnya. Tetap kritis dan tetap kreatif. Dan jangan lupa bahagia tanpa harus selalu validasi dari sosmed. Oke, sekarang dengan kita gua anu. Langsung. Boleh langsung ya. Udah, gitu dulu dari podcast dari kami. Oke, sekian podcast kita hari ini. Gua Gua halo. Oke, gua Pandu. Dah semua, Sampai jumpa di episode berikutnya.